Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan bahas mengenai kecukupan. Ya, ini masih dalam statistika matematik. Ini bagian kedua ya dari video saya mengenai statistika matematik. Kecukupan ya, statistik cukup, kelengkapan dan kekerasan dan kelas eksponen. Oke, kita langsung saja mulai. Statistik cukup. Ya, kita akan belajar statistik cukup. Definisi, misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari populasi X dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang fx theta ya, mana tetanya ini dalam omega. Ya, andaikan Y sama dengan fungsi dari X1 sampai Xn ya, jadi X1 sampai Xn ini punya theta yang sama gitu ya, merupakan statistik dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang GY ya, GY Y theta ya. Ini adalah fungsi massa peluang dari Y yang merupakan fungsi dari X1 sampai Xn, maka Y adalah statistik cukup bagi theta jika fungsi kepekatan peluang dari X ya, fungsi kepekatan peluang bersama ya, jadi ini dikalikan gitu, dibagi dengan fungsi dari Y ya, fungsi kepekatan peluang dari Y, di mana Y-nya ini merupakan fungsi dari X, itu sama dengan H. X1 sampai X dengan H tidak bergantung pada theta. Jadi kita perlu ingat lagi, f X bersyarat Y itu sama dengan f X dan Y misalkan ya, dibagi fungsi marginal yang menjadi syarat. Ya, artinya jika ini fungsi bersyaratnya ini dengan syaratnya statistik cukup, itu sama dengan fungsi dari X itu sendiri ya. Jadi Y ini statistik cukup. Jadi Y ini statistik cukup memiliki informasi yang sama gitu ya, yang sama dengan X itu sendiri ya, data secara keseluruhan ya. Jadi statistik cukup ini sama dengan data secara keseluruhan gitu kan, X gitu, karena dia tidak bergantung pada theta ya. Jadi artinya dengan kata lain, misalkan P dari theta jika diketahui Y ya, misalkan U di sini ya, U dari X itu sama dengan P dari theta jika diketahui X secara keseluruhan ya. Jadi jika kita mengkondisikan ini, cukup dengan mengkondisikan Y saja gitu ya, kita sudah dapat inferensia ya yang sama gitu dengan data secara keseluruhan. Jadi kita tidak perlu mengkondisikan dengan semua X gitu, cukup statistik cukupnya saja Y. Ya, teorema faktorisasi Neyman ya.
Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi masa peluang X theta ya dengan theta parameternya. Statistik Y1 merupakan statistik cukup bagi theta jika dan hanya jika terdapat dua fungsi non negatif yaitu K1 dan K2, sehingga perkalian ya dari X fungsi kepekatan peluang ini merupakan perkalian dari K1 yang merupakan fungsi dari U ini dan theta, dan perkalian dengan K2 ya, adalah fungsi dari X itu, dengan K2 tidak bergantung pada theta ya, tidak bergantung pada theta ya. Akibatnya ya, sebelum menuju akibat, untuk buktinya ini ada buktinya, teorema bukti dari faktorisasi Neyman. Ini ada di referensi ya, bisa dilihat saja untuk bukti. Dan sekarang kita lanjut ke akibat ya. Jika Y adalah statistik cukup bagi theta, maka penduga kemungkinan maksimum bagi theta adalah fungsi dari Y. Nah, jika Y adalah statistik cukup bagi theta, maka penduga maksimum ya, kita udah belajar kemarin penduga kemungkinan maksimum itu maksimum likelihood estimator ya, bagi theta adalah fungsi dari Y. Ya, bukti ya berdasarkan teorema ya, teorema faktorisasi Neyman ya. Fungsi kemungkinan L theta dapat difaktorisasi menjadi seperti ini ya. K1 dari Y dikali K2 X ya, K1-nya ada tetanya. Sehingga untuk memaksimumkan L theta ya hanya perlu memaksimumkan K1 dan K1 Y theta ya. Dengan demikian penduga kemungkinan maksimum bagi theta merupakan fungsi dari statistik cukup Y. Ini fungsi dari Y. Seperti itu ya. Ini akibatnya, buktinya ini bergantung dari teorema ya. Gitu. Kemudian ada teorema lagi, Howe-Blackwell. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran yang memiliki fungsi kepekatan peluang atau fungsi masa peluang fx theta. Misalkan Y1 adalah ini, merupakan statistik bagi theta, dan Y2 adalah penduga tak bias ya, bagi theta. Maka nilai harapan dari Y2 ya, jika diketahui Y1 itu sama dengan fungsi dari Y1 ya, harapannya. Dan nilai harapan dari fungsi dari Y1 ini adalah theta. Ingat dari penduga tak bias kan, itu artinya nilai harapan dari Y2 ini adalah parameternya, yaitu theta, yaitu pengertian dari penduga tak bias. Kemudian tadi ya, nilai harapan dari Y2 jika diketahui Y1 itu sama fungsi dari Y1 ya, dimana Y1 adalah statistik ya, statistik saja ya. Dan nilai harapan dari fungsi dari Y1 ini adalah theta.
dan ragam dari fungsi dari Y1 lebih kecil dari ragam Y2. Ya, jadi misalkan X ini untuk bukti ya, misalnya suruh kamu baca continue karena nilai harapan ini sama dengan ini. Maka nilai harapan dari fungsi dari Y1 itu sama dengan Y1 itu sendiri dikali fungsi kepekatan peluang kan dari Y1 ya. Nah, ini kita integralkan lagi dari Y1 ya. Y1 itu adalah ini ya. Ingat ya Y1 ini. Jadi itu nilai harapan dari Y2 jika diketahui Y1. Jadi ini Y2 dikali fungsi bersyarat ya. Nah, ini adalah Y1 ya ini sini. Kemudian ini sama dengan lagi kita buat ini ya definisi dari sebaran bersyarat ya, fungsi kepekatan peluang bersyarat yang ini sama dengan pembagian dari sini ya. Kemudian kita bisa coret ya ini ya, coret ini dan ini ya, jadi didapat nilai ini. Nah, ini adalah nilai harapan dari Y2 yang sudah kita ketahui Y2 itu penduga tak bias, jadi nilai harapannya theta ya. Jadi terbukti yang pertama ya, yang pertama mana nih, ini ya, terbukti. Dan yang kedua ini untuk variansnya ya, dari Y1 ya. Ini nilai harapan, ini kan varians gitu ya, varians dari Y2 mungkin ya. Ini varians dari Y2 ya. Ini kenapa theta ya, karena ini dari Y2 ya, nilai harapan dari Y2 kan itu theta ya, karena tak bias ya. Jadi kita menghitung ini dulu ya, ini bukan varians ternyata ya. Ini kita hitung ini dulu supaya nanti kita bisa lihat di variansi 2 nya untuk nilai dari ini ya. Ya, nanti kita bisa cari nilai ini. Ya, jadi kita cari nilai ini dulu dan nanti kita akan dapatkan hasilnya 0 ya. Ini dapat dari pengertian nilai harapan ya. Ini kita masukkan ininya, fungsinya dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang. Terus kita lanjutkan lagi, kita pecah ya fungsi kepekatannya jadi perkalian dari fungsi bersyarat. Terus ini masih sama ya,
Mungkin sudah beda sedikit sini ya. Jadi ya, jadi di baris ketiga ini kita asosiasikan saja gitu ya. Dikumpulin yang ini. Kemudian ya, jadi kalau kita kalikan sini ya, dapat integral dari Y2F ini sama dengan nilai harapan dari Y2 jika diketahui Y1. Ini ya maksudnya ini nanti kita akan dapatkan. Nah, nanti kita kalikan lagi ya, distributif nih. V1 integral jadinya min integral dari V1 dikali F Y2 jika diketahui Y1 ya, dy2 itu sama dengan hasil dari integral ini adalah V1 juga, jadi V1 kurang V1 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi dapat hasilnya 0. Kemudian kita langsung masukkan aja varians dari Y2. Ini definisinya ini nilai harapan dari Y2 theta ya. Nah, terus kita manipulasi aja, ini kurang tambah ya, supaya ini 0 kan. Nah, terus kita kuadratkan gitu ya. Ya, didapat ini terus sama dengan ini tadi 0 ya, yang tengah-tengah ini tadi kita sudah hitung. Dan dapat ini. Jadi yang ini ya, ini sama dengan ragam gitu ya, dari V1. Dan nilai harapannya dikuadratkan itu besar dari sama dengan 0 ya. Maka persamaan sebelumnya menjadi ini. Ya, persamaan ini akan menjadi seperti ini. Jadi ini kan var dari Y2 sama dengan Y2 kurang V1 dikuadratkan tambah var V1. Nah, jadi karena ini lebih besar dari 0, maka dapat hasil seperti ini ya. Berdasarkan teorema Rao-Blackwell, jika Y1 adalah statistik cukup untuk suatu parameter theta, maka untuk mendapatkan penduga bias dengan ragam minimum atau minimum variance unbiased estimator, minimum variance ya, jadi ini paling bawah gitu, yang adalah ini ya, batasnya tadi yang paling bawah, cukup dengan mencari fungsi dari statistik Y1 yaitu V1 ya, yang ini ya, yang ini ya. Sedemikian sehingga nilai harapan dari V1 adalah theta.
ya. Ini kita gunakan untuk mencari penduga tak bias dengan ragam minimum, ya. Kemudian ada contoh untuk statistik cukup. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran fungsi theta pangkat X ini, ya. Ingat ya, ini apa? Bernoulli, ya, fungsi kepekatan Bernoulli. Jadi X menyebar Bernoulli, dimana tetanya dari 0 sampai 1. Tunjukkan bahwa Y sama dengan tunjukan dari X1 adalah statistik cukup bagi theta. Ya, jadi kita perlu ingat lagi, untuk menunjukkan tinggal kita bagi saja dengan fungsi kepekatan peluang dari Y, ya. Maka jika hasilnya tidak bergantung theta dari pembagian itu, ya, jadi fungsi X jika diketahui Y tidak bergantung theta, maka Y adalah statistik cukup bagi theta. Jadi F dari fungsi kepekatan bersama, ya, dikalikan ya, jadi ini dengan domainnya ini, domain ya ini, ya. Ya, karena XI ini menyebar Bernoulli, ya, maka Y ini penjumlahan ini. Kita tahu bersama ini menyebar binomial, ya, dengan parameter N dan theta, ya, karena Y ini penjumlahannya. Ini sudah kita pelajari juga di pengantar teori peluang. Nah, kita tahu, ya, sebaran dari Y ini adalah sebaran binomial, ya, ini fungsi kepekatan peluang binomial. Nah, ini Y sebaran bersyarat dari X1 sampai Xn untuk Y, ya. Jadi ini Fxy gitu, ya. Fx jika diketahui Y adalah ini. Nah, kita bagi apakah, nah, ini adalah hasilnya. Nah, dan ternyata kita lihat ini tidak bergantung pada parameter theta. Jadi Y merupakan statistik cukup bagi theta, ya. Itu untuk statistik cukup. Kemudian ada contoh lagi, misalkan S1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran ini, ya. Tunjukkan bahwa YX1 adalah statistik cukup bagi theta. Ya, ini adalah statistik tataan, ya, yang pertama. Ya, jadi X1 ini, X tataan 1 adalah nilai paling kecil gitu, ya, dari X. Nah, jawab fungsi kepekatan peluang bagi Y sama dengan X1. Nah, ini kan sudah kita pelajari sebelumnya mengenai statistik tataan, ya. Ya, untuk statistik tataan yang pertama gitu, ya. Ya, bisa dilihat di video saya mengenai fungsi kepekatan peluang bagi statistik tataan. Ya, ini domainnya Y lebih besar dari theta. Ya, karena domainnya ini. Kemudian kita lihat, ya. Kita masukkan saja untuk fungsinya sendiri, ya, fungsi kepekatan peluangnya ini dan fungsi kumulatifnya.
lihat di sini ya, sudah kita integralkan. Nah, didapat ini ya dari fungsi kepekatan peluang dari Y ya. Nah, sebaran bersyarat dari Y, ini Y-nya ini yang paling kecil. Kita lihat di sini, kita bagi aja. Dan sebaran bersyaratnya tidak bergantung pada theta ya. Jadi X1 ini merupakan statistik cukup bagi theta. Nah, kemudian kita ada soal lagi menunjukkan statistik cukup bagi theta. Sekarang X1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran ini, sebaran normal ya. Diketahui dengan menggunakan ya, gimana variansa diketahui dengan menggunakan teorema faktorisasi Neyman ya, yang tadi kita sudah pelajari. Tunjukkan bahwa X bar adalah statistik cukup bagi theta. X bar ini kan, dan ini adalah penjumlahan dari selisih dengan theta. Ini adalah seperti ini ya, karena X bar min theta dikalikan dengan penjumlahan sigma 1 sampai n Xi kurang X bar sama dengan 0 ya. Ya, jadi maksudnya adalah nilai yang ini ya, sama dengan 0. Jadi hilang gitu ya sisa ini. Ya, karena X bar ini kan bisa dibilang nilai harapan dari theta itu sendiri ya. Jadi nilai ini 0 ya, karena ini nilai harapan dari X bar itu adalah theta gitu ya. Kemudian fungsi kepekatan peluang bersama bagi X1 sampai Xn ya, tinggal kita kalikan aja ya dari normal ini, pembacak normal ya. Nah, ini kita pisahkan gitu ya, pisahkan dari faktorisasi gitu ya, dengan yang ada tetanya sebelah kiri gitu. Nah, ini jadi kayak gini ya, karena ini ya yang tadi fungsi kepekatan bersamanya dapat difaktorkan menjadi K1 dan K2 di mana K2 tidak bergantung pada parameter theta. Maka berdasarkan teorema ya, teorema faktorisasi Neyman ya, X bar merupakan statistik cukup bagi theta ya. Jadi bisa menggunakan definisi atau bisa menggunakan teorema faktorisasi Neyman. Ya, untuk yang definisikan kita perlu membagi ya, fungsi kepekatan bersamanya dibagi dengan fungsi dari Y, statistik Y itu ya. Fungsi kepekatan peluang dari statistik Y. Ya, kita sini belum tahu gitu ya fungsi kepekatan peluang untuk X bar gitu. Sebenarnya bisa juga pakai definisi ya, dimana kita tahu X bar ini menyebar normal dengan nilai harapan
theta dan variansnya adalah sigma kuadrat per n gitu ya. Nah, kita tahu itu, tapi ya di sini kita menggunakan faktorisasi Neyman. Dan contoh berikutnya ini bisa menggunakan kita disuruh menentukan MVUE. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dengan fungsi kepekatan peluang seperti ini. Ya, tentukan MVUE ini adalah dugaan minimum variance unbiased estimator ya, penduga yang tak bias dengan ragam minimum ya. Pertama kita tentukan dulu L theta-nya. Ini adalah seperti ini perkalian ya. Likelihood-nya kita kalikan berdasarkan teorema statistik dari Y1, di mana Y1 adalah penjumlahan ini ya, merupakan statistik cukup ya, fungsi log likelihood dari persamaan sebelumnya yang ini ya. Ya, kita logkan saja tadi hari ini ya, dari sini kita logkan, dapat hasilnya ini ya, sehingga diperoleh penduga kemungkinan maksimum bagi theta adalah ini ya, X bar-nya sama dengan Y1 per N. Ya, dimana Y1 itu penjumlah dari XI ya, jadi ini didapat X bar ini dapat dari ini ya, turunan maksimumkan fungsi log likelihood len dari L, turunan len dari L terhadap theta, d theta ya, itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini akan kita dapat ini. Nah, theta sama dengan X bar ya, atau Y1 bagi N. Karena XI ini menyebar gamma gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah fungsi kepekatan peluang dari gamma, parameter gamma 1, theta. Kita ingat lagi sebaran gamma ya, gamma alfa, beta itu fungsi kepekatan peluangnya kan 1 per gamma alfa ya, gamma alfa kali beta pangkat alfa dikali X alfa kurang 1 ya, dikali eksponen minus X per beta. Jadi betanya di sini adalah theta dan alfanya 1 ya, kita tahu gamma dari 1 adalah 1 ya. Nah, betanya di sini adalah beta pangkat alfa ya, betanya sini theta pangkat alfa nya 1, jadi theta itu pangkat 1 dikali X pangkat alfa minus 1 ya, alfanya 1 ya, kurang 1, 0 ya, X pangkat 0, 1. Ini adalah sebaran gamma ya. Tahu ada juga pembaca gamma dengan penulisan yang sedikit berbeda, yaitu dengan parameter R dan lambda ya. Dimana ini adalah sama dengan ya, fungsi kepekatan peluangnya lambda dikali eksponen R eksponen minus lambda X dikali lambda X pangkat R min 1
per gamma R. Ya. Ini mirip saja, hanya perubahan sedikit pada parameternya. Ya, dimana alfanya itu R dan betanya ini adalah 1 per lambda ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya teman-teman, nah ini udah tadi. Jadi Y1 ini kalau berdasarkan teorema penjumlahan dari pubacak-pubacak yang menyebar gamma itu tinggal kita jumlahkan saja, itu n, theta. Ya, ini udah kita pelajari ya mengenai teorema ini ya, sebaran gamma ya, dimana misalkan x1 sampai xn adalah pubacak yang saling bebas, xi menyebar gamma alfa i, beta, maka misalkan y sama dengan penjumlahan xi, maka y menyebar gamma dengan parameter penjumlahan dari alfa, beta ya, betanya tetap sama gitu. Alfanya aja yang dijumlahkan itu sebanyak n ya di sini ya dalam hal ini. Ya, jadi nilai harapan dari x bar itu sama dengan x bar tadi y1 per n, ini sama 1 per n dikali y1. Dan kita tahu ya nilai harapan dari sebaran gamma itu adalah alfa dikali beta. Alfa kali beta dalam hal ini alfanya 1, alfanya n, betanya theta, jadi n theta gitu ya. 1 per n kali n theta sama dengan theta ya, jadi x bar ini merupakan MVUE bagi theta ya, karena lihat lagi pada teorema Rao-Blackwell gitu ya. Ya, jadi dari teorema Rao-Blackwell ya, untuk mencari penduga tabias dengan raga minimum ya cukup dengan mencari fungsi dari statistik Y1 yaitu V1 ya. Nah, dalam hal ini VY1-nya ini. Sehingga VY1 itu nilai harapannya adalah theta. Ini theta. Tapi perlu dicek dulu Y1-nya harus statistik cukup ya, harus statistik cukup. Baru itu merupakan MVUE bagi theta. Kemudian sini kita masih lanjut mengenai statistik cukup ya. Misalkan fungsi dari Y1 V1 ya, yang tadi kita cari-cari ya, sama dengan ini ya, seperti syarat pada teorema Rao-Blackwell adalah penduga tabias yang memiliki ragam lebih kecil dari penduga tabias bagi theta, yaitu Y2 ya, tadi ya teorema Rao-Blackwell. Misalkan pula suatu fungsi dari suatu statistik Y3 ya dinotasikan ini ya, upsilon besar Y3, dan amatannya didefinisikan upsilon Y3 ini sama dengan nilai harapan dari VY1 jika diketahui Y3 ya, dimana Y3 bukan statistik cukup ya, dimana Y3 bukan statistik cukup ya, berdasarkan teorema Rao-Blackwell
nilai harapan dari upsilon Y3 ini sama dengan theta, dan upsilon Y3 memiliki ragam lebih kecil daripada upsilon Y1. Ingat ini tadi syarat ya dari Rao-Blackwell. Ya. Nah, jadi syaratnya ini udah terpenuhi, maka berdasarkan teorema Blackwell ya, ini maka adalah implikasinya, dan upsilon 3 memiliki ragam lebih kecil daripada Y1. Oleh karena itu seharusnya upsilon Y3 memiliki ragam lebih kecil daripada Y1. Oleh karena itu seharusnya upsilon ya, upsilon Y3 merupakan penduga tak bias yang lebih baik jika dibandingkan dengan Y1. Namun hal ini tidak benar ya, karena Y3 bukan statistik cukup, sehingga sebaran bersyarat dari Y1 jika diketahui Y3 dan nilai harapan bersyarat Y3 masih mengandung theta ya. Jadi meskipun ini tak bias ya upsilon Y3, tapi upsilon Y3 bukan suatu statistik ya, karena masih bergantung pada parameter theta yang tidak diketahui. Ya, jadi nanti f dari semuanya ya, fungsi x jika diketahui Y3 itu nanti masih mengandung, setelah ini fungsi h masih mengandung x vektor ya dan theta gitu ya. Yes. Jadi upsilon Y3 bukanlah suatu statistik gitu ya. Ya, jadi ini bukan statistik cukup gitu. Sebagai contoh, misalkan ada 1 sampai X3 ada sampel acak dari sebaran eksponensial dengan nilai harapan θ lebih dari 0, maka fungsi kepekatan peluang dari sampel acak tersebut, ya ini ya, fungsi kepekatan bersamanya. Nah, berdasarkan faktorisasi Neyman, nah Y1 ini merupakan statistik cukup gitu ya. Maka nilai harapan dari Y1 itu 3 theta, dan theta sama dengan ya Y1/3 ya, yang sama dengan X bar adalah fungsi dari statistik cukup yang merupakan penduga tak bias bagi theta. Ya, jadi nanti kita dapatkan Y1 ini statistik cukup, ini ada Y2 ya, dan Y3. Nah, transformasi satu-satu, X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini, dan X3 sama dengan ini. Ya, jadi itu didapat dari nilai X3 sama dengan Y3 gitu. Nah, ini dapat dari sini. X2 sama Y2 kurang X3 ya, X3 Y3. Nah, terus memiliki determinan matriks Jacobi sama dengan determinan dari ini ya. Nah, ini vektor X dan vektor Y ya.
Y transpose. Nah, ingat lagi ya turunannya masing-masing. Ya, didapat nilainya 1 dan fungsi kepekatan peluang bersama bagi Y1, Y2, Y3. Ini mana tadi ya satunya ini ya. Y1-nya ini, Y2-nya ini, Y3-nya ini. Kita dapatkan ini, terus determinannya ini, dan peluang bersamanya adalah ini. Ingat lagi ya, transformasi ini dari fungsi kepekatan peluang membutuhkan nilai Jacobian ya. Ya, terus kita cari fungsi kepekatan peluang marginal untuk Y1 dan Y3 aja. Ya, dimana diintegralkan ya dari Y3 sampai Y1. Ini terbentuk fungsi kepekatan marginal ya. Karena Y3 sama dengan X3, maka fungsi kepekatan peluang bagi G3 ya, jadi itu adalah sama gitu ya dengan fungsi X3 itu sendiri, yaitu sebaran eksponensial dengan parameter theta ya. Jadi ini sebaran eksponensial gitu ya, karena Y3 sama X3, sehingga fungsi kepekatan peluang bersyarat Y1 jika diketahui Y3 ini ya, kita bagi aja ya, didapat hasilnya ini. Kemudian nilai harapan Y3/3 jika diketahui Y3. Nilai harapan dari Y1/3 ya. Nilai harapan dari Y1/Y3, Y1/3 diketahui Y3 itu sama dengan ya, ini kita pecah aja gitu ya, anggap aja ini nilai, karena ini ditambah ini kan hasilnya ya 1/3 gitu ya. Kita pecah, nah didapat ya, kenapa ya 1/3 ya, karena 1/3 ini adalah X bar gitu ya. Jadi 1/3 ini adalah V dari Y1 lah, saya bilang ya. Yang ini nih, mencari ini V dari Y1. Nah, kemudian kita cari nilai harapan bersyaratnya. Nah, didapat hasilnya adalah ini ya. Nah, ini nanti didapat hasilnya ini, terus ini ada epsilon dari Y3 ya, karena
Ya upsilon Y3 sama dengan ini kan ya, harapan dari. Nah, jelas bahwa ya harapan dari upsilon Y3 adalah theta, dan varians dari upsilon 3 lebih kecil dari varians dari VY1, di mana VY1 ini adalah Y3/3 ya. Tapi Y3 bukan statistik karena upsilon Y3 bukan statistik karena bergantung pada parameter theta ya, dan tidak dapat digunakan sebagai penduga bagi theta ya. Jadi harus hati-hati ya untuk Y3 ini harus tidak bergantung pada theta gitu, statistik cukup gitu. Pokoknya semuanya harus statistik cukup. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelengkapan dan kekasan. Kelengkapan dan kekasan, definisi ya. Misalkan Z adalah pembacak dengan fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang. H ya dengan parameter theta di sini. Jika nilai harapan dari fungsi Z ya sama dengan 0 untuk semua theta ya, memerlukan UZ sama dengan 0 kecuali pada himpunan berpeluang 0 untuk setiap HZ, maka famili dari HZ ini ya, kumpulan H disebut famili lengkap dari fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang. Ya, jadi untuk harapan UZ diperlukan UZ sama dengan 0 ya, maka itu disebut famili lengkap. Ya, ini ada contoh, berikut merupakan beberapa contoh famili lengkap dan famili tak lengkap. Contoh X1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran Poisson, menunjukkan bahwa Y1 ini adalah statistik cukup bagi theta dan himpunan fungsi massa peluang. Y1 merupakan famili lengkap. Ya cukup mudah ya, ini teorema apa nih yang faktorisasi Neyman ya, Neyman. Ya, ada banyak cara ya, bisa menggunakan definisi atau menggunakan faktorisasi Neyman. Nah, ini kita dapatkan Y1 ini ya. Nah, karena Y1 kan menyebar Poisson gitu ya. Di sini ada Y1-nya maksudnya. Nah, ini fungsi K1, ini fungsi K2 tanpa parameter ya. Nah, berdasarkan teorema faktorisasi Neyman ya, yang tadi kita sudah pelajari ya, Y1 adalah statistik cukup bagi theta. Kemudian fungsi massa peluang Y1 ini kan adalah ini ya, penjumlahan dari X, pembacak X yang menyebar Poisson. Jadi Y1 ini ya, jadi karena ini Poisson ya, tinggal kita jumlahkan aja parameternya itu kan ya, ada n theta parameter karena ini Y1 adalah penjumlahan gitu ya, jadi ada n theta juga ya, jadi ini Poisson dengan parameter n theta gitu. Nah, misalkan G dari ini merupakan famili dari fungsi massa peluang ya, jadi tetanya famili itu dari berbagai macam theta gitu ya.
himpunan gitu, himpunan fungsi dari G dengan theta yang beragam. Misalkan pula UY1 adalah fungsi dari Y1 sedemikian sehingga harapan UY1 sama dengan 0. Ditunjukkan bahwa bila harapan UY1 sama dengan 0 memerlukan UY1 sama dengan 0. Kecuali pada himpunan berpeluang 0 untuk setiap G. Ya kita tetapkan harapan dari ini sama dengan 0 ya, jadi nilai harapan ini penjumlahan ya dari ini sama dengan 0. Setelah itu ya diperlukan ini adalah penjumlahan gitu ya. Dari nilai tadi, dari nilai ini kita sederhanakan lagi. Karena eksponen min n theta tidak sama dengan 0, maka pasti yang 0 adalah yang dalam kurung sini ya. Jadi catatan jika suatu deret pangkat tak hingga konvergen ke 0 untuk setiap theta sama dengan lebih besar dari 0, maka setiap koefisiennya sama dengan 0. Ya jadi 0 ini 0 ya, koefisien ini ya itu sama dengan 0 dan koefisien juga sama dengan 0, yang artinya U0 itu sama dengan U1 dengan U2 yang adalah 0 ya. Jadi GY1 ini merupakan famili lengkap ya. Jadi ini kan udah terlihat gitu ya, GY1 sama dengan 0 semuanya ya. Bila tadi bilanya udah ya dengan persamaan awalnya ini ya syaratnya. Nah itu yang disebut famili lengkap ya. Terus ada lagi contoh, misalkan Z adalah pembacak dari famili H, di mana H ini menyebar ini. Ini adalah fungsi kepekatan peluang ya. Tunjukkan bahwa famili H ini merupakan famili lengkap. Kalau kita lihat sini Z menyebar gamma dengan parameter 1, theta gitu ya. Sekarang pula UZ adalah fungsi dari pembacak Z. Sedemikian sehingga harapan UZ sama dengan 0. Yaitu ini ya. Catatan misalkan L merupakan operator transformasi Laplace ya. Bila Laplace F sama dengan Laplace G, maka F sama dengan G pada titik-titik kekontinuannya ya. Jadi dengan kata lain, ya nilai integral ini akan sama dengan nilai integral gitu. Karena ruas kiri pada persamaan tadi merupakan transformasi Laplace bagi fungsi UZ, maka jadi kalau kita perhatikan ini ya, persamaan ini sama dengan transformasi Laplace bagi fungsi UZ. Yang kiri ya, yang kiri aja. Merupakan transformasi Laplace bagi UZ, maka UZ sama dengan 0 pada titik-titik kekontinuannya. Ya. Jadi
HZ ini merupakan famili lengkap ya, karena terbukti UZ sama dengan 0. Ya karena FT sama dengan GT ya, GT-nya ini 0 gitu. Jadi UZ sama dengan 0 gitu ya. Karena kita menggunakan transformasi Laplace. Dan ada contoh lagi, tunjukkan bahwa famili anggotanya sebagai berikut bukan merupakan famili lengkap. Ya, ada persamaan F ini. Nah, tetanya bilangan asli ya. Dan ada ini setengah. Maka ya kita jawab 1/2 theta ya. Ini. Maka nilai harapannya harus kita sama dengan 0 yang adalah ini. Nah, tapi tidak mengharuskan X sama dengan 0 gitu kan. Sehingga fx itu bukan anggota famili lengkap. Kemudian pembajak X memiliki fungsi kepekatan peluang 1/2 theta ya. Mana di sini X-nya ini nilai mutlak lebih kecil dari theta ya. Maka nilai harapannya adalah ini yang sama dengan 0 ya, tidak mengharuskan X sama dengan 0 sehingga F bukan anggota famili lengkap ya. Jadi ingat UX itu harus sama dengan 0. Kemudian kita akan belajar unit minimum variance unbiased estimator ya. Tadi MVUE, sekarang unik ya, yang unik. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang masing-masing fx theta, dan Y1 adalah statistik cukup ya bagi theta, misalkan V1 dan Y1 adalah masing-masing fungsi dari statistik cukup Y1 ya, artinya tidak bergantung pada theta gitu. Sedemikian sehingga nilai harapan dari Y1 theta harapan dari Y1 theta ya, jadi ini tak bias. Nah, harapan dari selisih kedua fungsi tersebut itu 0. Gampang ya, karena theta kurang theta 0. Jika famili Fy1 ya, nah ini Y1 adalah statistik cukup ya, UXN ya. Fy1 tadi fungsi dari statistik cukup, Y1 fungsi dari statistik cukup, yang merupakan famili lengkap, maka V1 kurang Y1 sama dengan 0, kecuali pada himpunan yang berpeluang 0. Dengan kata lain, untuk setiap penduga tak bias Y1 bagi theta sama didapat Y1 sama dengan Y1, kecuali pada himpunan yang berpeluang 0. Dengan demikian, Y1 merupakan fungsi dari statistik cukup Y1 yang khas dan memiliki ragam minimum jika dibandingkan dengan penduga tak bias lainnya. Ini berdasarkan teorema ya. Ya, teorema Rao-Blackwell ya, Rao-Blackwell. Dan ya, jadi hal ini dirangkum dalam teorema berikut ya. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dengan fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang fx theta. Y1 adalah statistik cukup bagi theta, dan famili dari Y1 ini famili lengkap ya. Ingat, kalau famili lengkap ya artinya dari jika E
dari Y1 ya, U dari Y1 nilai harapannya 0, itu memerlukan U dari Y1 itu sama dengan 0 ya. Jadi U dari Y1 ini kan apa bisa Y1 sama dengan 0 dan juga si Y1 sama dengan 0 gitu. Jadi sama gitu, Y1 sama dengan si Y1. Ya ini juga, nah harapan ini kan fungsi dari Y1 juga kan. Jadi sama dengan 0 artinya ini sama dengan 0 dan ini artinya sama gitu. Ya dengan demikian Y1 merupakan fungsi dari statistik cukup Y1 yang khas dan memiliki ragam minimum jika dibandingkan dengan penuga tak bias lainnya. Ya jadi ini unik gitu ya. Ya karena ini sama gitu ya, artinya ini cuma satu-satunya gitu V1 ini ya. Karena sama gitu ya. Sama semua gitu. Jadi karena sama semua berarti itu satu-satunya, artinya ini unik. Ya. Jika terdapat fungsi, kita lanjut ke teorema Lehmann dan CV. Jika terdapat fungsi Y1 yang merupakan penduga tak bias bagi theta, maka fungsi Y1 merupakan penduga tak bias dengan ragam minimum yang khas atau unik ya. Dalam hal ini fungsi Y1 kan bisa V Y1. Oke, itu adalah penjelasan dari unit minimum variance unbiased estimator. Kemudian kita akan lihat sini, tadi kita sudah belajar mengenai famili lengkap. Sekarang kita akan belajar kelas eksponen. Sini fungsi kepekatan, definisi dulu, definisi suatu fungsi kepekatan atau fungsi masa peluang fx theta yang sama dengan ini. Karena X ini dalam W, dan theta antara gamma dan delta disebut anggota kelas eksponen biasa. Fungsi kepekatan peluang kontinu AKEP, FKP, K. AKEP anggota kelas eksponen biasa, fungsi kepekatan peluang kontinu atau fungsi mata peluang diskret ya. Yang pertama kita harus ingat W tidak bergantung pada parameter theta, ya ini adalah domain dari X, dan P theta fungsi kontinu non trivial ya. Jadi dari theta ya, fungsi kontinu non trivial dari theta artinya bukan konstanta gitu ya P theta-nya. Nah 3A ini jika X berbaca kontinu maka turunan dari Kx ini tidak sama dengan 0 dan Sx fungsi kontinu dari X. Jadi ini tadi 1, 2, 3 ini syaratnya ya. Syarat untuk F ini disebut kelas anggota kelas eksponen biasa, fungsi kepekatan peluang kontinu. Nah, yang 3B ini jika X berbacak diskret, maka Kx adalah fungsi non-trivial dari X dalam W ya. Kalau diskret, Sx-nya tidak perlu kontinu ya. Nah, ini ada contoh, misalkan X menyebar normal, apakah anggota dari famili X ini merupakan anggota kelas eksponen biasa fungsi kepekatan peluang kontinu ya, dimana theta-nya dari 0 sampai A hingga ya. Jadi famili ini apakah kelas eksponen ya. Kemarin kita sudah belajar famili ya, sekarang kita akan belajar kasus khusus ya, yaitu anggota kelas eksponen biasa. Nah kita lihat ini, kita ubah bentuknya ke bentuk
yang ada di cat definisi ya. Nah, ini kita dapat persamaan terakhir W-nya tidak bergantung ya. Ini ingat syarat pertama pada parameter theta. Ya, kemudian syarat kedua kan P theta fungsi kontinu non trivial. Ini P theta sama dengan min 1/2 theta, ini non trivial ya. Nah, turunan dari Kx, ini Kx yang segini kita dapat ya, kita uraikan dulu bentuk-bentuknya. Nah, ini turunan Kx yang tidak sama dengan 0 dan Sx merupakan fungsi kontinu ya, 0 ini. Jadi N0, theta merupakan anggota kelas eksponen biasa fungsi kepekatan peluang kontinu, yaitu cara mengecek anggota kelas eksponen biasa ya, famili ya. Sebuah famili merupakan anggota kelas eksponen biasa. Misal ada contoh lagi, misalkan x menjadi kosong ya, apakah anggota dari f ini, dimana tetanya dari 0 sampai omega merupakan anggota kelas eksponen biasa fungsi massa Planck diskret. Ya, kita lihat di sini. Nah, bersama persamaan terakhir W tidak bergantung pada parameter theta ya. Ini W-nya. Nah, kemudian kita pecah ya berdasarkan definisi fungsi kepekatan peluangnya, ini kita pecah. Nah, kita dapat Kx-nya pertama syaratnya P theta ya, P theta ini fungsi non trivial, dan Kx-nya ya turunan dari Kx, Kx juga harus fungsi non trivial jika diskret ya. Nah, ini Kx-nya fungsi non trivial. Nah, jadi f ini kosong ya, merupakan anggota kelas eksponen biasa fungsi massa peluang diskret. Oke, ini untuk contoh sudah selesai ya, kita lanjut. Nah, misalkan x ini menyebar seragam ya, dengan fungsi kepekatan peluang seperti ini, dapat dituliskan sebagai pada persamaan sebelumnya. Ya, maksudnya dapat dituliskan seperti ini ya, seperti definisi gitu ya. Namun perhatikan bahwa interval 0 sampai theta bergantung pada parameter theta, sehingga fungsi kepekatan peluang seragam ini bukan merupakan anggota kelas eksponen biasa fungsi kepekatan peluang kontinu ya. Jadi seragam dari 0 sampai theta bukan fungsi kepekatan peluang kontinu. Misalkan x1 sampai xn adalah sampel acak dari sebaran yang merupakan anggota kelas eksponen biasa, fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang bersama dari x1 sampai xn. Ya, ini sekarang kita ada banyak x-nya gitu ya. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nah, didapat ini yang berdasarkan definisi ya, kita bentuk seperti ini. Berdasarkan teorema Y1 sama dengan penjumlahan dari K ini. Ya, lihat ya, ini adalah faktorisasi Neyman ya, teorema faktorisasi Neyman. Kita lihat sini, ini per suku ini mengandung X, Y ya, mengandung Y dan theta, sedangkan sini hanya mengandung theta gitu ya, hanya mengandung X. Jadi ini Y1 ini merupakan statistik cukup bagi parameter theta. Selanjutnya teorema berikutnya menyatakan kelengkapan dari statistik cukup Y1. Ya, kelengkapan ya, menurut famili lengkap. Ya, teorema kan fx ini dan theta-nya ini adalah fungsi kepekatan
atau fungsi masa peluang dari pembajak X yang merupakan anggota kelas eksponen biasa. Jadi F ini sudah diketahui anggota kelas eksponen biasa jika X1 sampai Xn adalah contoh acak dari sebaran X, maka Y1 adalah merupakan statistik cukup bagi theta dan famili ini ya. Nah, dan famili dari Y1 ini dari fungsi kepekatan peluang Y1 adalah famili lengkap ya. Dengan kata lain, Y1 adalah statistik cukup lengkap. Ya, itu kita bisa lihat. Jadi Y1 itu adalah statistik cukup, dan dari teorema ini Y1 adalah famili lengkap jika Y1 merupakan statistik dari anggota kelas eksponen biasa. Ya, ingat ya, untuk famili lengkap itu adalah ya jika nilai harapan dari U adalah fungsi gitu ya, misalkan fungsi dari dalam hal ini kan Y1 gitu ya, I kapital 1 sama dengan 0 jika diketahui ya harapannya 0 ya. Jika sama dengan 0 memerlukan U dari Y1 juga 0 gitu. Ya, oke, ini ada contoh. Misalkan X1 sampai X adalah sampel acak yang menyebar normal. Tetanya finite ya, hingga variansnya juga non-negatif. Tunjukkan Y1 sama dengan X. Penyebaran X1 merupakan statistik cukup lengkap dan Y1 per N merupakan UMV/UE bagi theta. Dijawab ya, maka fungsi kepekatan peluangnya ini dari X ya. Dan kita lihat ini kita baca berdasarkan definisi, sehingga P theta adalah ini, X ini, SX ini, dan Q theta ini. Ya, kita lihat berdasarkan teorema. Nah, teorema 4.4 ya, yang mana itu adalah teorema yang ini ya. Ya, karena ini Y sama dengan mana nih? Ini ya, yang ini. Ya. KX-nya di sini X gitu kan. Jadi ini penjumlahan dari X merupakan statistik cukup lengkap ya. Kita tinggal nyari KX-nya terus kita jumlahkan gitu. Karena nilai harapan dari Y1 ini kan penjumlahan dari normal gitu ya, n theta, dan maka Y1 ini theta gitu ya, theta sama dengan Y1 yang sama dengan X bar gitu ya, Y1 per N. Ya, ini adalah penuga tak bias bagi theta dan fungsi dari statis cukup Y1 yang memiliki ragam minimum. Ya, jadi X bar ini merupakan UMV/UE bagi theta ya, karena ini juga adalah anggota kelas eksponen biasa.
Jadi ingat lagi mengenai teorema Rao-Blackwell, mana varians dari VE1, mana VE1-nya adalah X bar adalah UMVUE bagi theta ya. Jadi kita mencari dari VE1 sama dengan theta ya. Nah, VE1 dalam hal ini adalah V1 per N gitu. Jadi Y1 sama dengan theta ya, kita buka di sini. Yaitu untuk mendapatkan VY1. Ya, dengan demikian X bar merupakan UMVUE bagi theta atau Y1 per N merupakan UMVUE bagi theta ya. Kemudian sini ada contoh lagi. Nah, misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran binomial dengan parameter 1, theta. Ya, tentukan UMVUE bagi theta dan UMVUE bagi varian X bar. Jawab ya, kita pecah dulu seperti ini. Dan ini domainnya, sehingga P-nya ini kita dapat Kx fungsi non-trivial. Maka ya ini kita udah cek tadi non-trivial dan ini parameternya tidak bergantung theta ya, domainnya. Dan juga Sx-nya continue ya. Maka binomial ini ya, binomial 1, theta ya, ini anggota kelas eksponen biasa fungsi masa peluang diskret. Dengan demikian Y sama dengan ini ya, dimana Kx nya ini kan merupakan statistik cukup lengkap bagi theta, dan Y jadinya seperti ini, nilai harapan dan ragam, nilai harapan ragam ya. Kemudian kita tentukan ya seperti ini. Kita dapatkan Y per N ini sama dengan theta, jadi Y per N adalah UMVUE. Selanjutnya UMVUE bagi varian Y per N ini adalah ini ya, yang merupakan fungsi dari parameter theta. Jadi di sini masih ada parameter theta gitu ya. Misalkan kita lambangkan delta sama dengan theta per N kali 1 min theta, maka dugaan kemungkinan maksimum delta yang diberikan sebagai fungsi dari statistik cukup ya. Nah, ya Y itu statistik cukup ya. Ini kemudian ini masih bar, kita bagi N gitu ya. Nilai harapannya kita lihat. Ini kita manipulasi sedikit. Ini kita sederhanakan maksudnya ya. Nah, ini nilai harapannya dari kuadrat gitu ya.
sama dengan ini ya, pandai kuadrat per n kuadrat gitu. Ya, ini kita dapatkan dari rumus varians ya. Variansnya kan ini kan, varians itu kan x kuadrat dikurang ya, x dikuadratkan gitu ya. Jadi kita udah dapat ini, jadi seperti ini ya, kita dapat nilai harapannya itu tinggal kita masukkan ya, per n nya ke sini dan y kuadrat kurang per n kuadrat ini kita masukkan, nanti didapat hasilnya ini ya. Jadi nilai harapannya ini adalah ini, kemudian kita kalikan aja n per n min 1 dari yang tadi ya, sehingga nanti akan didapat delta gitu ya. Jadi dengan kata lain, statistik delta juga itu n per n min 1 kali delta, seperti itu, adalah UMV/UE bagi delta itu ragam dari y per n ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaannya. Jadi varian x bar ini kan y per n gitu, dimana y per n ini variansnya adalah delta gitu ya. Kita lambangkan delta. Kemudian dimana delta ini tidak bergantung pada parameter ya, theta ya. Dimana delta bar ini kan adalah ini ya, tidak ada parameter theta. Oke, itu untuk contoh pertama ya. Kemudian ada lagi misalkan x1 sampai xn adalah sampel acak dari sebaran normal theta, 1. Itu kan UMV/UE fungsi theta yang didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini adalah fungsi normal kumulatif ya. Ya, dimana C adalah suatu konstanta. Ya, kemudian misalkan UX1 adalah fungsi dari X1, kemudian nilai harapan bersyarat statistik tak bias jika diketahui statistik cukup X bar. Ya, jadi ya dimana kita hitung nilai harapan bersyarat ya, dari statistik tak bias ya, ini UX1 ya. Jika diketahui statistik cukup gitu, X bar. Ini adalah V ya, kita anggap ini. Berdasarkan teorema Rao-Blackwell dan Lehman-Zverev, V X bar adalah UMV/UE bagi
normal, misalkan fungsi X ini adalah dari minta hingga sampai C, maka nilai harapan dari X ya itu 1 dikalikan dengan peluangnya ya, gitu ya, karena ini fungsi indikator gitu ya, dimana XI ini antara minta hingga sampai C. Ini peluang XI min theta lebih kecil sama dengan C min theta, maksudnya XI lebih kecil dari min theta gitu ya. XI lebih kecil dari C gitu di sini ya. Sama dengan normal kumulatif ya. Jadi UX1 adalah penduga tak bias bagi normal kumulatif C min theta. Nah, hasilnya sama gitu. Ya. Ya, penduga tak bias ya. Ingat, penduga tak bias berarti hasilnya sama gitu ya, nilai harapannya. Selanjutnya akan ditentukan fungsi kepekatan peluang bersama bagi X1 dan X bar, serta fungsi kepekatan peluang bersyarat dari X1 jika diketahui X bar. Ya, dari fungsi kepekatan peluang bersyarat sudah ditentukan nilai harapan bersyarat ini. Jadi tujuan kita adalah mencari Vx ya. V dari X bar ya. Oke, V dari X bar. Hapus ini. Ya, betul. Ya, fungsi kepekatan peluang bersama bagi X1 dan X bar adalah normal bivariat dengan vektor nilai harapan theta theta ya. Ya, kita udah belajar ya, sebaran dari X bar itu kan sigmanya itu 1/n gitu kan. X1 serta koefisien korelasi ya, sehingga fungsi kepekatan peluang bersyarat dari X1 jika diketahui X bar sama X bar adalah normal dengan nilai harapan ini. Oke. Jadi nilai harapan theta plus ini maksudnya ya, theta plus ini sama dengan X bar dan ragam dari ini sama dengan N-1/N gitu. Itu bisa dibuktikan ya. Jadi nilai harapan bisa 2x1 jika diketahui status cukup ini. Ini tinggal kita kalikan dengan nilai harap fungsi sebarannya ya. Fungsi sebarannya di mana nilai harapannya adalah X bar ya, dan ragamnya adalah ini ya. Nah, ini kita ubah batasnya gitu ya, dari minta hingga sampai C, karena ini bolehnya sampai C gitu ya. Nah, Z nya kita misalkan seperti ini ya, jadi berubah batasnya jadi C aksen. Nah, ini jadi sederhana ya, seperti ini kita. Nah, C aksennya adalah ini.
OMVUE bagi ini adalah ini Vx bar yang adalah ini ya. Oke, karena x nya adalah x bar ya, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya.